Presiden kemarin mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan terutama beras ya Pak. Ya, betul. Kalau pandangan dari Apropi seperti apa capaian ini, apakah memang sudah cukup kuat untuk sustain ke depannya? Oke, makasih banyak. Sebelum saya menjawab, izinkan saya memberikan sedikit informasi ke pemirsa apa itu Apropi. Apropi adalah Asosiasi Produsen Pestisida. Kami adalah kelompok kumpulan dari perusahaan-perusahaan manufakturir pestisida dalam negeri. Dan untuk pestisida yang beredar di Indonesia saat ini, secara volume kami berkontribusi kurang lebih 50%. Jadi 50% pestisida yang dipakai untuk pencapaian swasembada pangan ini datangnya dari pabrik-pabrik kami, menggunakan merek-merek kami atau merek-merek rekanan yang dimaklon di pabrik kami. Dan kami juga untuk ekspor pestisida pertanian, Apropi menyumbang kurang lebih 80% produksi pestisida pertanian Indonesia untuk ekspor. Kembali ke pertanyaan, bagaimana tanggapan Apropi terhadap swasembada pangan? Pertama, kami merasa bangga. Kami telah menjadi bagian menyumbang pestisida untuk tercapainya swasembada pangan kali ini. Dan ini pencapaian dalam pengalaman saya baru tercapai pada rejim kepemimpinan saat ini, pada era Pak Prabowo, pada era Pak Menteri Pertanian Pak Amran ini. Sebelum-sebelumnya juga ada keinginan yang kuat untuk swasembada pangan. Tapi baru kita capai setelah era Pak Harto, udah berganti beberapa presiden. Saya mengalami beberapa kali pergantian menteri, baru kali ini swasembada pangan khususnya beras kita secara gagah. Berani Pak Menteri Pertanian kemarin, Pak Prabowo memberi target 4 tahun, tapi dicapai dalam waktu 1 tahun, luar biasa. Jadi kami sangat bangga sebagai bagian dari stakeholder pertanian di Indonesia. Tapi apakah dengan capaian swasembada pangan ini juga seiring sejalan dengan tren peningkatan pemanfaatan pestisida? Bagaimana evaluasi dari Apropi? Tentu, jadi dari awal 2025 program mengejar swasembada pangan ini udah giat dikampanyekan ya. Dan Kementerian Pertanian kekeh ngotot agar ini tercapai. Jadi langkah-langkah konkret yang paling aktual itu adalah penetapan harga gabah. Harga minimal 6.500, tapi di lapangan itu prakteknya bisa lebih tinggi. Dan Menteri Pertanian itu benar turun ke lapangan memastikan semua itu terjadi. Otomatis eager, keinginan petani untuk bercocok tanam itu tinggi. Nah, efeknya konsumsi pestisida tentu naik, konsumsi pupuk naik, benih naik. Semua yang berhubungan dengan industri pertanian itu meningkat. Kami dari Apropi sendiri itu di atas 15% rata-rata. Dari PT Yano sampai 20% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa. Kami sebenarnya dulu khawatir ya, seperti cerita-cerita sebelumnya, penetapan harga gabah menjelang panen tiba-tiba ada pengumuman keran impor beras dibuka, kemudian semua drop lagi, harga panen drop, begitu juga pupuk, pestisida, benih, lain-lain. Tapi kita melihat Pak Menteri Pertanian ini orangnya benar-benar fighter ya. Dia import stop bukan cuma ini, tapi benar-benar dijaga sehingga petani itu pede untuk bercocok tanam. Jadi ya kalau sampai ada Pak Prabowo kemarin deklarasi kita sudah swasembada pangan, di mata kita itu udah wajar. Udah benar-benar wajar karena memang ada effort yang keras untuk itu. Artinya dengan komitmen pemerintah tidak membuka keran impor, ini juga menjadi angin segar ya Pak bagi para pengusaha khususnya di pestisida sendiri. Nah tapi dengan adanya komitmen swasembada pangan ini, kan sebenarnya tidak hanya beras ya Pak, tapi komoditas-komoditas lainnya. Nah apakah ini juga Anda melihat akan ada tren peningkatan pemanfaatan pestisida ke depannya Pak? Iya, itu peluang ke depannya menurut kami sangat terbuka. Kalau melihat karakter kepemimpinan Pak Prabowo, karakter kerjanya Pak Menteri ini, kita akan menuju ke sana. Dan kami sebagai pengusaha bersiap-siap untuk ke sana. Jadi kita kan padi udah swasembada nih, jagung mungkin akan menuju ke sana secepatnya. Ada juga singkong, kedelai dan lain-lain. Itu
kalau melihat karakter dan cara kerja Kementerian Pertanian, kami yakin dalam waktu dekat kita akan menuju ke sana. Dan kami sebagai pelaku usaha, khususnya bidang pestisida, yang menyediakan pestisida untuk kebutuhan pestisida dalam negeri, kami ya mengambil langkah-langkah ancang-ancang untuk jangan sampai ketinggalan kereta, jangan sampai kerja keras keberpihakan pemerintah terhadap sektor pangan ini justru dinikmati oleh pestisida asal impor. Betul. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena itu kami sebagai pabrikan dalam negeri sekarang ini di antara anggota kami terus meningkatkan kapasitas produksi. Kalau kita perhatikan hampir semua anggota mengimpor alat produksi untuk memproduksi pestisida untuk kapasitas produksi sendiri sejauh ini apakah seiring sejalan juga Pak peningkatannya dengan tren permintaan? Ya. Gambarannya berapa persen Pak peningkatan dari tahun ke tahun? Kalau tahun ini aja, kalau anggota kami ya di atas 15%. Kami berharap tahun depan juga akan seperti itu. Cuma di Q1 ini kan nanti ada Lebaran. Ya, nah, itu biasanya demand-nya agak berkurang. Tapi kalau dilihat hujan seperti ini, kemungkinan berkurang pun tidak signifikan. Kalau di tahun 2025 hujan tuh rata sepanjang tahun ya. Ada musim kering tapi kering basah. Nah 2026 ini kami berharap yang sama. Kalau kondisinya alamnya kira-kira seperti 2025 dan komitmen pemerintah tidak geser, Pak Menteri akan terus genjot, stop impor, kami yakin industri-industri terkait pupuk, pestisida, alsintan, benih, dan bahkan industri yang mensuplai kebutuhan petani itu semuanya akan hidup. Produk turunannya ya Pak ya? Iya, dan daya beli petani kan akan naik nih. Ya. Dari gabahnya yang dulu kita perang 4.500, 5.000, tiba-tiba naik 6.500 di pasar sampai 7,5. Nah ini kan daya beli petani meningkat nih. Dan otomatis efek ekonominya juga. Nah, selain meningkatkan kapasitas produksi Pak untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari luar, apa saja Pak yang dilakukan oleh Apropi khususnya untuk bisa meningkatkan daya saing? Jadi Apropi ini umumnya pengusaha di Indonesia untuk produk pestisida itu kan ada segmennya. Nah, untuk produk-produk boleh dibilang produk lama ya. Produk-produk yang udah off patent itu hampir dipastikan, saya berani katakan bahwa dominasi pengusaha lokal itu udah kuat. Misalnya klorofirifos, itu ada perusahaan yang namanya Biotis, itu dominasinya udah sangat kuat. Untuk Karbamat, itu anggota Apropi dalam negeri, luar negeri udah tidak tertandingi deh. Dan